Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang masa reformasi. Masa reformasi merupakan fase yang sangat penting karena terjadi perubahan besar-besaran pada aspek kebebasan berpendapat. Masa reformasi, rakyat berlomba-lomba untuk mengeluarkan pendapat. Lantas, seperti apa sih keadaan pada masa reformasi? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Pada masa reformasi inilah banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi. Seperti yang kita tahu, pada akhir Orde Baru, semua serba krisis hingga akhirnya rakyat Indonesia pun berdemo meminta Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Setelah Presiden Soeharto turun, masa reformasi pun dimulai. Munculnya gerakan reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru, yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan sembako karena harganya sangat tinggi. Sampai-sampai masyarakat pun harus antri untuk membelinya. Kalian sudah lahir belum pada masa itu? Peristiwa ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Latar belakang reformasi. Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang timbulnya gerakan reformasi. Di antaranya yaitu 1. Krisis moneter. 2. Kebebasan berpendapat atau pers. 3. Maraknya KKN. 4. Kejenuhan terhadap pemerintah yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun. Kelima, kekacauan terjadi di segala aspek. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Penghapusan duwi fungsi ABRI. 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5. Supremasi hukum. 6. Pemerintah yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ciri pokok masa reformasi. Berikut ini beberapa perubahan-perubahan selama masa reformasi yang paling menonjol. 1. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Kedua, kebebasan berpendapat. Tidak seperti pada zaman Orde Baru, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian. Ketiga, masalah duwi fungsi ABRI. Duwi fungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil, sehingga ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orde Baru.
Oleh sebab itu, penghapusan dui fungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi 1998 untuk ditanggapi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Jumlah anggota ABRI yang duduk di DPR dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. 2. Kepolisian Republik Indonesia memisahkan diri dari ABRI pada 5 Mei 1999. Ketiga, istilah ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Keempat, reformasi bidang hukum. Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat konservatif dan elitis. Artinya, pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, membuat rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia. Maka Presiden Habibie melakukan reformasi hukum sebagai berikut. 1. Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. 2. Melahirkan 69 undang-undang. Ketiga, penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. 5. Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR dilaksanakan pada 10-13 November 1998. Harapan dari Sidang Istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Namun, saat Sidang Istimewa MPR berlangsung, suasana di luar gedung MPR dan DPR memanas karena tuntutan perubahan makin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kekompakan masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan. 6. Pemilu 1999. Pemilu 99 dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai. 7. Sidang hasil pemilu 99. Sidang umum MPR dilaksanakan 14-21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah menyangkut pemberian referendum kepada Timor Timur yang membuat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sebelum pembacaan pidato pertanggungjawaban ini, pada sidang umum MPR dilaksanakan pemilihan ketua MPR dan DPR yang hasilnya Akbar Tanjung sebagai ketua DPR, Amin Rais sebagai ketua MPR. Lalu pemilihan presiden dengan 3 kandidat kuat, yaitu Megawati dari PDIP, Abdurrahman Wahid dari PKB, Yusril Ihza Mahendra dari PBB. Hasilnya Abdurrahman Wahid Gus Dur terpilih sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Kebijakan-kebijakan pada masa Presiden B.J. Habibie dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik, sosial dan budaya. 1. Otonomi daerah seluas-luasnya. 2. Berakhirnya diskriminatif etnis Cina. 3. Membebaskan tahanan politik yang dipenjarakan oleh rezim Orde Baru. 4. Lahirnya Komnas Perempuan. 5. Wewenang Bank Indonesia. Di tengah carut-marut krisis keuangan Asia tahun 1998, Habibie melakukan restrukturisasi perbankan demi menopang perekonomian Indonesia dan memperkuat Bank Indonesia. Habibie melakukan penyehatan perbankan komersial dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Menurut Habibie, Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia harus bisa bekerja secara objektif dan terlepas dari politik. Dengan ini, Bank Indonesia dapat menghasilkan mata uang rupiah yang berkualitas tinggi dan berwenang untuk mengintervensi rupiah hingga saat ini. 6. Lepasnya Timor Timur yang sekarang ganti nama menjadi Timor Leste. Jadi intinya, masa reformasi adalah sebuah masa di mana kebebasan berpendapat terbuka seluas-luasnya, sehingga terjadi euforia yang berlebihan dan berkepanjangan hingga berdampak kepada masa sekarang.
Efek negatifnya ialah tayangan TV sekarang demi mengejar keuntungan rela untuk merekayasa berita. Sinetron vulgar, maraknya berita kriminal di jam-jam rawan tertonton oleh anak-anak di bawah umur. Ini sangat mengkhawatirkan karena takut ditiru oleh anak-anak. Serem banget kan? So, kebebasan berpendapat itu tidak selamanya baik loh. Kebebasan berpendapat sebenarnya bukan soal belak-belakan mengkritik sebuah kebijakan ataupun mengekspresikan diri seenaknya tanpa memperhatikan dampaknya. Tetapi kebebasan berpendapat yang benar adalah mengkritik dan memberikan solusi langsung ke pemerintah pusat. Semoga video kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asep Hamdani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman sejawat yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini di tatap maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita niatkan pertemuan ini untuk mencari dan menambah wawasan kita. Semoga apa yang kita dapatkan bisa menjadi ladang pahala dan ilmu yang bermanfaat kelak bagi diri kita sendiri khususnya dan umumnya bagi orang lain. Amin ya robbal alamin. Saya awali presentasi ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pendidikan Pancasila pada masa Orde Reformasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Vina Nabila Putri dengan NPM 20 50 60 10 1. Yang kedua, ada Fitria Nur Anggraini dengan NPM 20 50 60 10 3. Dan ketiga, ada Meira Anastuti dengan NPM 20 50 60 12 2. Dan yang terakhir, saya sendiri yang bernama Nila Anggraini dengan NPM 20 50 60 10 2. Materi pertama mengenai lahirnya Orde Reformasi akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari reformasi terlebih dahulu. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Kemudian, reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Gerakan reformasi tidak terlepas dari para tokoh yang berkontribusi dalam gerakan tersebut. Tokoh penggegas reformasi tersebut diantaranya, yang pertama ada Kyai Haji Abdurrahman Wahid, yang kedua ada Megawati Soekarno Putri, yang ketiga ada Amin Rais, dan yang keempat ada Sultan Hamengkubuwana X. Gerakan reformasi tersebut dilatar belakangi dengan keadaan negara Indonesia yang dianggap kurang baik, di mana maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme
atau yang biasa disingkat dengan KKN yang dilakukan khusus oleh para pejabat birokrasi sehingga menimbulkan antara yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kemudian kekuasaan presiden yang dianggap terlalu otoriter sehingga mengganggu demokrasi di Indonesia. Sentralistik kekuasaan juga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan pusat dengan daerah. Kemudian, pada tahun 1997 terjadi krisis moneter atau krisis keuangan yang mengakibatkan mundurnya perekonomian Indonesia, di mana pada saat ini harga kurs dolar yang sebelumnya tidak pernah di atas Rp5.000 menjadi Rp15.000 untuk pertama kalinya. Sehingga harga sembako pun mengalami kenaikan yang tinggi. Hal tersebut tentu membuat kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Hal-hal yang disebutkan tadi menimbulkan tidak kepuasan dan tidak kepercayaan rakyat sehingga menuntut adanya perubahan sistem yang lebih baik dengan diwakili oleh mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Rakyat menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Aksi demonstrasi menimbulkan kerusuhan hingga terjadi pembajakan, pembakaran, dan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat yang semakin kehilangan kendali hingga menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Maka tujuan lahirnya reformasi yaitu untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju terwujudnya Indonesia baru. Itu saja materi yang dapat disampaikan oleh saya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Materi yang kedua yaitu perjalanan Pancasila pada masa reformasi. Awal dari gerakan reformasi bangsa Indonesia yakni ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari kata reformasi yang menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan reformasi. Padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan pengertian dari reformasi itu sendiri. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan pada masa Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang penyimpangan yang terjadi pada masa reformasi. 1. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi tanpa memperhatikan kerelevannya. 2. Para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan, sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan kepentingan politik. 3. Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum. 4. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. 5. Pergantian presiden secara singkat di era reformasi. Baiklah, sekian materi dari saya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi pendidikan Pancasila pada masa reformasi. Gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi. Sebab, tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas, maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme, serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa yang berarti bahwa suatu gerakan ke arah perubahan harus mengarah pada suatu kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan. Karena hakikat manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa sebagai makhluk yang sempurna serta berakal budi, sehingga senantiasa bersifat dinamis dan selalu melakukan suatu perubahan ke arah suatu kehidupan kemanusiaan yang lebih baik, serta harus berlandaskan keagamaan. Yang kedua, reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar dan nilai-nilai martabat manusia yang beradab. Oleh karena itu, reformasi harus dilandasi oleh moral kemanusiaan yang luhur, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bahkan reformasi menargetkan ke arah penataan kembali suatu kehidupan negara yang menghargai harkat dan martabat manusia, dan yang secara konkret menghargai hak-hak asasi manusia. Reformasi menentang segala praktek eksploitasi, penindasan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh golongan satu terhadap golongan lain, bahkan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Yang ketiga, semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan, sehingga reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Reformasi harus menghindarkan diri dari praktek-praktek yang mengarah pada disintegrasi bangsa maupun separatisme, baik atas dasar kedaerahan, suku, maupun agama. Reformasi memiliki makna menata kembali kehidupan, sehingga reformasi justru harus mengarah pada lebih kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan senantiasa dijiwai asas kebersamaan sebagai suatu bangsa Indonesia. Yang keempat, semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan, sebab justru permasalahan dasar gerakan reformasi adalah pada prinsip kerakyatan. Semangat reformasi menentang segala bentuk penyimpangan demokratis seperti kediktatoran, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, feodalisme maupun totalitarianisme. Dan yang terakhir, yang kelima adalah visi dasar reformasi harus jelas, yaitu demi wujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan reformasi yang melakukan perubahan dan penataan kembali dalam berbagai bidang kehidupan negara harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu terwujudnya tujuan bersama sebagai negara hukum. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.